Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Al-Mukarram, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadzuna Al-Fadil Abdul Somad LCMA. Ustadz yang terhormat, para alim ulama, para habaib, tokoh masyarakat dan para pejabat yang hadir pada kesempatan pagi ini. Kemudian yang terhormat Bapak Rektor Universitas Malahayati Bandar Lampung beserta jajaran dan segenap sivitas akademika Universitas Malahayati. Kemudian yang terhormat para tamu undangan dan peserta tablik akbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat, hidayah, inayah, kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di tempat yang mulia ini dan insya Allah di tempat yang barokah ini dalam rangka menuntut ilmu atau menimba ilmu yang insya Allah mampu menjadikan kita sebagai hambanya yang bertakwa. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dan orang-orang yang kita sayangi mendapatkan syafaatnya langsung nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Disnatalis Universitas Malahayati Bandar Lampung dengan tema meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi insan cerdas, beretika dan religius. Allahu Akbar. Para tamu undangan yang kami hormati, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan disusul oleh tausiah agama, kemudian yang berikutnya tanya jawab, terakhir penutup. Demi kelancaran acara kita ini dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat bagi kita semua, mari kita sama-sama membuka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh ananda kita Raudatul Aslamiyah Usda, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Malahayati yang juga merupakan juara 3 MTQ tingkat kota Bandar Lampung. Kepada ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa mata au qutila qalabtum ala aqabikum. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. فما وهنوا لما
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa ana dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada yang membaca dan kita yang mendengarkan, semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Rektor Universitas Malahayati Bandar Lampung kepada Bapak Dr. Muhammad Kadafi SHMH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, ini yang kita nanti-nantikan, sering ngeliat di YouTube-nya. Jadinya saya ini Ustadz di Mekah kemarin baru pulang umroh, di Mekah itu sibuk ngeliat Ustadz Abdul Somad aja gitu, pengajiannya. Dan alhamdulillah Allah ijabah Ustadz. Hari ini kampus kita kedatangan Ustadz Abdul Somad. Memang kalau di tanah suci itu apa yang ada di hati itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau istirahat habis duha itu duduk-duduk sambil nunggu duhur sebentar nonton ceramah. Wah, kapan ini bisa ketemu? Kapan ini juga bisa memberi pencerahan kepada kita semua dan juga kepada mahasiswa-mahasiswi. Kemudian juga yang terhormat Ketua MUI Provinsi Lampung, Bapak Kiai Haji Khairuddin Tahmid, beserta juga jajaran dari MUI seprovinsi Lampung, dan juga yang terhormat pengurus NU Provinsi Lampung, yang pada hari ini ada Kiai Haji Soleh, Kiai Haji Muksin, Kiai Haji Maksum, dan beserta rombongan lainnya. Kemudian yang terhormat segenap pengurus dari Muhammadiyah dan juga IJMI. Kemudian yang terhormat para alim ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan yang saya banggakan para sivitas akademika, dan juga yang saya cintai seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Malahayati dan seluruh mahasiswa-mahasiswi yang ada di Provinsi Lampung, beserta juga tamu undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan inayahnya lah kita dapat bersama-sama berkumpul di Gedung Geraha Bintang ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lupa kita selalu berselawat kepada Nabi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita umatnya senantiasa menjalankan ajarannya hingga yaumil kiamat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sesuai dengan tema Maulid Nabi Muhammad SAW, ini merupakan suatu momentum di mana suri toladan kita yang telah membawa dari peradaban masa jahiliyah hingga ke masa peradaban, yang dimana kita dari alam kegelapan ke alam yang terang menderang. Ini merupakan suatu yang cukup luar biasa, yang harus selalu kita evaluasi diri dan juga terus kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita.
Agar apa? Semakin kita pupuk iman dan ketakwaan kita, insya Allah, maka kita akan semakin dekat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang umat itu krisis suri toladan. Sekarang umat itu krisis sosok tauladan yang bisa menjadi contoh inspirasi. Dan kita harapkan kita mulai berbenahlah dari diri kita sendiri. Apalagi para pengurus, para pemimpin, pastinya jadinya ada doa Rasulullah yang dimana Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihi fasqu alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihi farfu bihi. Ini udah pada tahu nggak artinya? Perlu diartiin lagi nggak? Kalau mahasiswa saya yakin Pak Ustadz udah pada tahu, karena mahasiswa Universitas Malaiti kalau lulus wajiblah mereka mendapatkan sertifikat BBQ. Cuman saya nggak tahu tenaga pengajarnya, dosen-dosennya pada tahu gak itu? Takutnya apa tahu pura-pura nggak tahu, atau nggak tahu pura-pura tahu. Jadinya Nabi Muhammad mendoakan, ya Allah, barang siapa yang memudahkan urusan dari umatku, ya kan, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian mereka mudahkan, kemudian mereka susahkan, maka susahkanlah dia. Dan barang siapa yang mengurusi sesuatu dari umatku, mereka bersikap lemah lembut dengan mereka, maka lembutlah dengan dia. Ini menjadi contoh kepada kita pemimpin itu untuk bersikaplah lemah lembut dengan segala persoalan, segala kondisi dan juga pekerjaan yang Allah amanahkan kepada kita. Jangan sampai kita itu menjadi pemimpin yang diktator, ya kan, menjadi pemimpin mau-maunya pemimpin, semau-maunya tanpa mempedulikan para tenaga pengajar yang kita pimpin. Yang akhirnya apa? Tidak menembulkan kebaikan-kebaikan. Jadi enggak mendapatkan rahmatan lil alamin. Nah, ini yang mulai harus kita contoh suri toladan kita, agar apa? Kita menjadi manusia yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga alhamdulillah Pak Ustadz, kampus ini dibangun oleh anak yatim Pak Ustadz. Kalau kita pikirkan nggak mungkin seorang anak yatim yang miskin ditinggal oleh orang tuanya itu 7 bersaudara, dan dengan ibunya itu berlapan di rumah, dan adiknya itu selisih 7 tahun usianya dengan beliau. Seorang anak yatim yang adik-adiknya masih SD. Bagaimana dia menutupi kebutuhan hidup keluarganya? Beliau kerja baik siang dan malam. Siang hari beliau jadi kuli bangunan, malam hari beliau nambang pasir. Hingga suatu waktu adiknya ingin ikut ujian negara, berpapasan dengan kakaknya, beliau sampaikan, "Dek, ikut ujian tahun depan saja." Adiknya berlalu saja ke masjid, sholat berjamaah, maghrib berjamaah, kemudian orang kampung mengantarkan adiknya jatuh pingsan dalam sholat. Dan beliau sebagai anak tertua langsung menggendong adiknya, tidak berpikir panjang, langsung jalan mencari puskesmas terdekat. Zaman dulu puskesmas itu 4-5 kilo. Kebetulan ketemu orang kampung yang supir angkot, ditumpangilah ke puskesmas. Sesampai di puskesmas, didiagnosa stres yang berlebihan. Dari situ beliau sampaikan ke ibunya bahwa adiknya harus dirawat.
Kemudian beliau kembali ke puskesmas dan membisikkan ke kuping adiknya, "Dek, bangun, kakak akan cari uang untuk adik bisa ikut ujian." Tengah malam adiknya bangun, udah bukan lagi ditanya bagaimana dia bisa ikut ujian, tetapi yang ditanyakan pertama kali, "Kak, kok saya dirawat, siapa yang mau bayar?" Dan beliau yakinkan kepada adiknya, "Insya Allah kakak akan carikan untuk bisa membiayai adik untuk bisa ikut ujian." Dan Allah berkehendak lain, menjelang subuh adik beliau itu meninggal dunia. Dan dari situlah beliau berikrar, suatu saat jika saya menjadi orang sukses, jangan sampai ada anak-anak yatim yang merasakan susahnya hidup seperti saya. Dari situ beliau mulai kuli bangunan, masih kemudian juga sebagai tukang batu pecah di gunung untuk fondasi jalan, dipercayakan jadi mandor, kemudian jadi kontraktor. Kemudian alhamdulillah beliau menjadi pengusaha hebat dan membangun Universitas Abul Yatamah di Aceh, membangun Universitas Malahayati di Lampung, membangun Universitas Batam dan Institut Kesehatan Indonesia di Jakarta. Kalau kita pikir akal sehat, seorang yang cuma lulus SMA tidak mungkin punya 4 kampus. Seorang yang bukan dokter tidak mungkin punya 3 rumah sakit. Tetapi dengan kehendak Allah, maka seorang yang cuma lulusan SMA bisa punya kampus. Di Indonesia mungkin satu-satunya orang yang punya kedokteran, kampusnya itu di 3 kampus. Dan rumah sakitnya alhamdulillah hampir semua full. Sampai di Aceh rumah sakit itu setiap hari menolak 30 pasien. Saking percayanya terhadap kinerja. Saking percaya sampai pasien itu udah saya nggak mau dirujuk, dirawat di mobil pun mau. Ini merupakan suatu toladan kepada kita, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jadi seorang yang hanya lulusan SMA, jika Allah berkehendak maka bisa mungkin. Makanya alhamdulillah Universitas Malahayati selalu membina anak-anak yatim. Makanya tetapi ini menjadi suatu hal yang beliau tidak mau namanya dipublish urusan anak yatim. Makanya banyak sekali di sini itu anak-anak yatim yang bisa melanjutkan harapan masa depannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdul Somad atas kesempatannya hadir di sini dan juga kepada segenap tamu undangan yang berkesempatan hadir dan juga kepada mahasiswa-mahasiswi. Saya harapkan mudah-mudahan nanti kita menjadi orang-orang yang bermanfaat dan juga bisa mencontoh suri teladan dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, kami ucapkan atas sambutannya. Masuklah kita pada acara yang sangat kita tunggu-tunggu, bukan di YouTube dan bukan streaming, tapi inilah dia, live dari Geraha Bintang Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Kita sambut dengan meriah dengan takbir, tausiah agama oleh Ustadzina Al-Fadil Haji Abdul Somad LC MA Al-Waktu Iyahu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya banyak yang sedang puasa sunat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Kadafi SHMH, Rektor Universitas Malahayati beserta seluruh civitas akademika yang terdiri dari para wakil rektor, dekan, wakil dekan, para dosen, mahasiswa-mahasiswi. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, Ketua Suriah Nahdlatul Ulama, Ketua PWNU Lampung, lalu kemudian Muhammadiyah, ormas-ormas Islam. Insyaallah kita semua menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judulnya dengan Maulid Nabi, bagaimana membentuk insan, manusia beretika dan religius. Dalam Islam ada akidah, keyakinan, ideologi, ada syariah, hukum, halal, haram, ada akhlak. Selalu orang menerjemahkan akhlak ini dengan etika. Maka sebenarnya ada perbedaan. Etika, kesepakatan sekelompok orang. Itu etika. Sedangkan akhlak itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu menyebut berakhlakul karimah. Kalaupun mau dipakai kata etika, Islamic ethic atau etika Islam, bahasa Inggrisnya. Kalau salah mohon diluruskan. Atau Islamic morality, moral Islam. Karena beda antara etika moral, kesepakatan manusia. Yang belum tentu manusia di kampung ini sama dengan tempat lain. Contoh, kalau kita datang ke barat, maka etika mereka ketemu cipika-cipiki. Saya misalnya datang ke pertemuan mereka, harus cipika-cipiki, walaupun dengan istri orang. Kalau tidak mau, maka disebut tidak beretika. Maka dengan berat hati apa boleh buat, kan? Daripada kita ditolak orang, kan, dipaksanya, nanti dia ancam kita pakai pisau, cium, kalau enggak apa boleh buat, kita berat. Nah, ini namanya etika. Misalnya kalau saya ceramah, saya tidak mau menyebut nama orang. Selalu saya katakan ini ada seseorang, nama tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Nah, itu etika. Begitu juga dengan di pesawat. Kenapa ketika di atas pesawat pramugari itu begitu ramah sekali. Begitu kita masuk dia katakan selamat pagi Bapak. Begitu dia minta mana boarding passnya, nomor berapa. Setelah kita duduk dia tanya, itu kenapa ikat pinggangnya belum diikat. Lalu kemudian dia tanya, mau minum teh apa minum kopi? Minum teh, mau teh bunga apa teh daun? Teh bunga, yang panas apa yang dingin? Yang dingin, mau di gelas apa? Tak usahlah banyak, betul nanya. Itu namanya etika. Sedangkan akhlak bukan kesepakatan manusia, tapi dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal nih, ini misal. Saya datang ceramah di gedung Auditorium Convention Hall Malahayati University. Lalu saya datang kemari pakai baju kaos oblong, pakai celana jeans, pakai helm. Kira-kira saya orangnya tidak berakhlak atau tidak beretika? Saya tidak beretika. Menurut akhlak Islam, saya berislam, saya berakhlak. Yang penting tutup pusar, tutup lutut. Maka saya sudah menjalankan akhlak Islam. Tapi di saat saya datang pakai baju kaos oblong, pakai celana jeans sempit, pakai helm, jamaah mulai bertanya, ini asli apa KW? Kata dia. Maka saya pun datang pakai sarung. Kenapa saya datang pakai sarung? Karena saya tahu Suriah NU dengan Tanfiziah datang. Pak Rektor juga pakai sarung. Tapi sebenarnya alasan yang paling tepat adalah karena nggak sempat pulang ke hotel. Kenapa pakai sorban? Itu etika. Untuk membedakan mana ustadz yang ceramah, mana yang enggak. Karena saya pernah datang ceramah pakai peci, pakai kemeja. Dulu sebelum viral di internet. Pakai peci, pakai kemeja, orang nggak kenal. Lalu hujan turun seperti tadi malam. Saya bawa mobil nyetir sendiri. Datang panitia, bawa payung. Pak, ustadznya mana?
Nggak mungkin saya menjawab, akulah dia. Maka ini etika. Pakai, nah ini adalah kesepakatan manusia. Sepakat manusia di Lampung mengatakan jilbab tidak wajib. Apakah hukum itu bisa lepas? Tidak, karena akhlak bukan kesepakatan manusia, tapi dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mesti kita dudukkan bersama supaya jangan sampai campur aduk antara etika dengan akhlak. Nanti begitu di luar ada orang bertanya, apa isi ceramah Ustadz Somad tadi? Diawali dengan perbedaan etika dan akhlak. Apa perbedaannya? Pokoknya beda lah. Tadi udah diceritakannya. Etika, kesepakatan, sekelompok masyarakat. Makanya kata pepatah kita, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Ada etika di suatu daerah, kalau kita datang dia kasih makan sirih. Nah itu etika. Saya alhamdulillah selama di Lampung belum ada yang ngasih sirih. Begitu saya sampai di bumi Minangkabau disambut dengan pencak silat. Setelah itu dibawa tepak sirih. Saya mau tanya, malu. Ketahuan kita bodoh kan? Saya diam aja. Begitu dia bawa sirih, saya ambil satu sirihnya, saya masukkan ke mulut. Setelah itu tepak sirih diberikan ke Pak Bupati. Datang Pak Bupati, disobeknya dikit aja. Dalam hati saya, ternyata pelajaran Abdul Somad akan datang nanya dulu. Coba kalau nanya, Pak, ini disobek aja atau dimakan satu? Udah sempat masuk, nggak mungkin dikeluarkan. Jadi ternyata lain daerah, lain. Lalu kemudian ada lagi satu daerah, itu kalau ketemu, maka penghormatan dari tuan rumah wajahnya diludahi. Ada itu di daerah Afrika. Pernah nonton filmnya? Cari di YouTube. Datang ludah wajah, titik. Jadi lain daerah macam-macam. Oleh sebab itu maka kita mesti kenal daerah ini baik-baik supaya kita jangan sampai salah sangka. Satu daerah orang ngomongnya keras. Keras ngomongnya. Itu kami alami sendiri waktu kuliah di Mesir dulu. Karena di Mesir kita ada Persatuan Mahasiswa Aceh, KMA. Ada Persatuan Mahasiswa Medan, HMM. Ada Persatuan Mahasiswa Riau, KSMR. Ada Persatuan Mahasiswa Sumatera Selatan, KEMAS namanya. Ada kebetulan saudara saya, namanya Dr. Aris Rahmat. Tugas di Diknas Lampung. Beliau sudah doktor, saya masih LCMA juga lagi. LCMA lagi cemas menghadapi adik-adik mahasiswa. Jadi lain daerah lain. Kalau kita bertamu ke rumah anak Wali Songo, KSW namanya, kekeluargaan mahasiswa Wali Songo, itu mereka lembut-lembut. Selesai mereka masak, makan, silakan makan. Tapi kalau dari HMM Medan, makan. Tapi karena kita sudah kenal, kita tak tersinggung. Tapi anak Jawa yang baru kenal mendengar itu pulang dia. Ini marah apa nih? Enggak, memang gitu gayanya. Oleh sebab itu maka ini kita perlu kenali etika orang masing-masing. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak. Makanya tidak ada ayat memuji Nabi. Hai Muhammad, engkau salatmu sampai kakimu bengkak. Hai Muhammad, engkau bolak-balik pergi ke Makkah. Hai Muhammad, engkau sedekahmu banyak. Tapi Allah memuji Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu amat sangat mulia. Kira-kira saya bisa nggak jadi qori ya? Sebenarnya saya ingin menunjukkan kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Malahayati, saya bisa juga ngaji pakai lagu. Bukan anak fakultas hukum aja yang bisa. Kadang kita datang suatu acara belum juga dimulai. Akhirnya kita nanya ke panitia, Pak panitia, ya kenapa acara belum dimulai? Qori belum datang. Ternyata qorinya pemain naturalisasi.
Tapi di Universitas Malahayati qorinya langsung. Dan kata Pak Rektor, Pak Ustadz, di sini qori banyak sekali. Loh, kok bisa banyak qori? Karena siapa yang hafal Quran dapat beasiswa. Masya Allah. Beruntung bertuah Bapak Ibu. Tadi ketika sampai saya lihat kursi di belakang kosong. Dalam hati saya sudah suudzon. Ini kemana ini orang dengar ceramah, ternyata saya yang salah. Undangannya jam 8, datang setengah 8. Nah, itu salah satu etika tepat waktu. Ustadznya terlalu cepat datang. Jangan salahkan jamaah. Jamaahnya tepat waktu pas jam 8. Maka pertama, etika akhlak Nabi Muhammad SAW mengajarkan tepat waktu, yang bahasa kampung kita on time. Lewat sholat orang diajarkan on time. Kalau sudah azan berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu, laksanakan sholat. Maka ketika Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah, apa amal yang paling dicintai Allah? Maka kata Nabi, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Dan kalau waktu sudah habis, apa boleh buat? Maka game is over. Habis. Ketika terbit matahari, syuruk namanya, waktu subuh sudah habis. Saya yakin 100% Universitas Malahayati, mahasiswi-mahasiswanya tidak akan terlambat sholat subuh karena boarding, tinggal di asrama. Allahu Akbar. Adapun orang yang kos-kosan, jangankan terlambat, gak subuh sama sekali. Kenapa? Tidak ada kontrol. Tinggal di rumah kos, terserah mau bangun jam berapa. Kawan yang terlambat di sebelah tidak peduli. Maka kalau yang masih sholat, alhamdulillah. Begitu dia bangun jam 8, dia tutup pintu jendela, dia rapatkan gorden, matikan lampu. Usolli fardhas subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iktidal rakaat kedua, Allahumma hdina fi man hadait. Kebetulan teman satu kos buka pintu ngeliat, Masya Allah, sahabatku ini sejak ngaji ini akhirnya dia sholat duha pun pakai kunut juga. Luar biasa gitu. Ustaz Somad, ya boleh saya nanya 4 mazhab? Boleh. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya, menurut mazhab apa sholat duha pakai kunut Pak Ustaz? Enggak ada. Lalu sholat apa tuh? Sholat subuh jam 8. Oleh sebab itu sudah ada waktunya. Inna salata kanat alal mu'minin kitabam mauquta, on time, tepat waktu. Kami dulu ketika di kampus, kebetulan saya kuliah namanya Darul Hadis. Darul Rumah Hadis, Rumah Hadis. Didirikan 1964 oleh Raja Hasan II di Rabat, ibu kota Maroko. Saya S2 di Maroko. Jamaah nanya, dekat dari Maroke Pak Ustaz? Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Ustaz ngapain kuliah jauh-jauh? Di sana gratis. Saya termasuk pemburu beasiswa gratis. Kenapa Ustaz belum S3? Belum dapat yang gratis. Lalu kemudian mahasiswanya enggak banyak, 20 orang satu kelas. 15 orang Maroko, yang 5 diperebutkan, terserahlah. Dari mulai Burkina Faso, orang dari Afrika, ada pula yang berkulit putih. Dan saya tinggal seperti adik-adik, boarding di asrama. Nama asramanya Cité Universitaire International. Lalu kemudian selama di asrama dibagi 2. Sebelah Afrika, sebelah berkulit putih. Saya ikut yang kulit hitam. Karena orang kulit hitam ini lebih ramah, lebih baik, dan yang penting kita merasa lebih putih di antara mereka.
Beda dengan di kampus Malahayati, asrama dengan lokal satu kampus. Sedangkan kami asrama ke lokal naik bis. Lalu kemudian kadang kita terlambat. Kalau sudah terlambat, jangan harap dosen buka pintu, dia kunci dari dalam. Makanya cepat-cepat berangkat dari kampus. Suatu ketika terlambat, malu. Karena kalau sudah melihat pintu, tutup. Karena kalau kita datang, malu. Dari mana kamu? Dari Indonesia apa dari asrama? Jauh betul. Maka usahakan untuk tidak datang terlambat. Masya Allah. Oleh sebab itu Islam menjalankan tepat waktu. Tapi sekarang siapa yang paling tidak tepat waktu? Umat? Banyak yang nggak mau ngaku. Ustadz mau nyindir ya. Demi Allah, wallahi tallahi billahi saya tidak menyindir. Kita mengawali tepat waktu undangan jam 8. Saya yang terlalu cepat datang karena mau sarapan pagi. Ini hanya menekankan pertama kali waktu. Kalau sudah waktunya tidak tepat, hati kita mendongkol, yang ngasih materi enggak mood, yang mendengarkan materi pun enggak nyambung, sudahlah terlambat, HP bunyi. Terlambat HP bunyi. Kalau bunyi solawat, salatullah, salamullah, masih lumayan, kayak ngeracun. Oleh sebab itu maka ini etika Islam. Hari ini orang menyepelekan begitu saja. Tapi saya sampai di kampus Malahayati semuanya on time. Alhamdulillah. Di masa akan datang ini tetap kita jaga insya Allah. Mudah-mudahan anak cucu kita pun on time. Orang yang on time dalam hidupnya insya Allah masuk surganya pun on time. Tapi kalau orang yang delay, masuk surganya pun delay. Ya Allah, kenapa belum masuk? Ente dulu selalu delay, ini delay. Berapa lama? Belum ditentukan jam berapa keberangkatan. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji tidak bisa ditambah waktunya, tidak bisa dikurangi. Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas. Bertolaklah kamu dari padang Arafah, lalu ke Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah, habis itu ke Makkah, tawaf rukun haji, ta'allul, selesai, tidak bisa ditambah lagi. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tasyrik, habis. Puasa Ramadan juga begitu. Kalau sudah azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis. Kalau masih ada orang makan ketika azan, maka batal puasanya. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada namanya imsak. Di Maroko tidak ada imsak. Di tempat kita ada azan subuh 4.45, 4.35 sudah mulai berhenti. Imsak 10 menit sebelum azan. Imsak artinya menahan. Tahan, bunyi sirine. Imsak. Maka bersih, gosok gigi. Di Maroko tak ada. Mazhab Maliki tak ada imsak. Jadi kami makan aja terus. Makan. Tiba-tiba azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana nih? Mau ditelan atau dimuntahkan? Kalau ditelan, batal puasa. Kalau dimuntahkan, mubazir. Oleh sebab itu, maka imsak itu adalah ijtihad dalam mazhab Syafi'i, ihtiyat, hati-hati. 10 menit sebelum azan, mulut sudah bersih, sudah gosok gigi, tidak ada keraguan. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan on time. Begitu juga berbuka. Dianjurkan berbuka cepat. Saya dapat kiriman video dari teman, mungkin ada yang dapat videonya, seorang sedang buka puasa, diletakkannya korma di mulut. Begitu masjid azan, Allahu Akbar, langsung masuk. Nah, jadi kalau mau on time nanti gitu. Tapi saya tak yakin air liur tidak menetes. Kalau sudah azan, berbukalah. Karena menunda buka tidak menambah pahala. Kamu kenapa enggak buka? Nanti bukanya jam 8 malam. Kenapa jam 8? Karena tadi startnya jam 8 pagi.
Oh nggak bisa. Ini waktunya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu yang sudah ditetapkan Allah dari mana? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, dari sampai tenggelam matahari. Salat waktunya ada. Puasa waktunya ada. Zakat pun juga begitu, ada waktu yang sudah ditetapkan Allah. Namanya apa? Haul. Haul, putaran. Dulu uang kamu kapan mencapai 85 gram emas? Siapa yang uangnya mencapai 85 gram emas, maka dia wajib berzakat. Uang kamu berapa? Belum sampai 85 gram. Tidak akan kena wajib. Berapa 85 gram itu Pak Ustadz? Mohon kalau saya keliru, ibu-ibu luruskan. Yang paling ngerti harga emas, ibu-ibu. 1 gram 500.000 kali 85 gram 42.500.000. Siapa yang punya 42.500.000, kena zakat. Maka bukalah tabungan. Tabungan kamu berapa? 40 juta, enggak ada zakatnya. Tabungan berapa? 42 juta, belum ada zakatnya. Tabungan kamu berapa? 42.450.000, belum ada zakatnya. Kamu apa? 45 juta, sudah ada zakatnya. Kapan? Setelah 1 haul dipegang selama 1 tahun menurut hitungan Qamariyah. Ini saya mau ajarkan bagaimana supaya seumur hidup tidak berzakat. Mau saya ajarkan? Gini caranya. Ketika tabungan kita sudah sampai 42 juta, maka kita ambil 20 juta, beli cincin 1. Lalu orang bertanya, Bapak Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung, sudah bayar? Belum Pak. Kemarin tabungannya? Hampir nyaris. Terus, ini buku tabungan. Dah, nabung lagi. Begitu sudah hampir ambang batas 42 juta, keluarkan lagi. Ambil 30, beli motor. Gak jadi lagi. Akhirnya dalam hati, malaikat, aku tipu kau. Dah, tiba-tiba datang penyakit. Motor dijual, cincin melayang. Apa kata malaikat? Rasakan. Oleh sebab itu orang yang mempermain-mainkan agama. Begitu juga dengan kambing. Ada waktunya. Kambing kamu 40 ekor, keluarkan 1 ekor. Kebetulan kambing dia 39 ekor. Yang 1 ekor hamil tua. Menurut USG terakhir, besok jam 5 akan melahirkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DRH, apa itu? Dokter hewan. Kata dokter hewan, besok kambing kamu lahir jam 6 subuh. Jam 5, habis sholat subuh, dia potong 1. Bismillahi Allahu Akbar. Dah, datang petugas amil zakat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Menurut perhitungan kami, laporan dari dokter hewan, katanya kambing Bapak pagi ini 40 ekor. Hitung aja sendiri. Kok 39? Udah aku potong 1. Oleh sebab itu maka ada waktu, Allah tetapkan waktu, tapi jangan main-main dengan waktu. Bapak Ibu yang sudah punya uang 100 juta, maka zakatnya 2,5%, yaitu 2,5 juta. Insya Allah kita ini semua masing-masing punya uang 100 juta insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya nggak yakin nampaknya. Lebih oke, alhamdulillah. Masalah uang kita nggak bisa nilai dari wajah. Ada orang yang hitam, pesek, pendek, tak ada duit, kata orang. Ternyata ketika dilihat duitnya banyak. Tapi ada yang ganteng, putih, buka dompet 2.000 perak. Oleh sebab itu tak bisa wajah jadi ukuran masalah duit. Nah, sekarang yang punya uang 100 juta, tidak akan ada yang mengontrol, tidak ada auditor, disimpan di bawah bantal. Orang nggak tahu, istrinya pun nggak tahu, karena bantal itu nggak pernah dia pakai. Akhirnya Allah yang maha tahu. Ini saya bukan horor, bukan nakut-nakuti. Orang yang tidak berzakat, padahal waktunya sudah tiba,
maka uang itu akan keluar dengan caranya sendiri. Maka sampai masanya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dikusuk, dipijat, makin sakit. Datang itu tusuk pakai jarum, apa namanya? Akupunktur, tusuk, nggak juga hilang. Pakai jarum nggak mempan, pakai paku payung, makin sakit. Akhirnya dibawalah ke dokter Singapura, rumah sakit terkenal megah mewah. Sampai di sana datanglah dokter membawa martil kecil. Ini bedanya martil dokter sama martil tukang. Tukang ini martilnya besar, duitnya sedikit. Dokter ini martilnya kecil, duitnya banyak. Dia ketok sedikit. Ayah lapuk lah, lama pakai. Jadi gimana nih dok? Tenang, don't worry. Jangan takut men. Kita akan ganti. Kita sudah import lutut dari RRC. Sebelah kiri 40 juta, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20. Pas 100. Itu namanya duit hantu dimakan setan. Saya bukan nakut-nakuti. Yang enggak berzakat tolong segera keluarkan. Kemana? Ke lembaga Islam. Tadi Tuan Rektor bercerita bagaimana sodakoh, bagaimana memelihara menjaga anak yatim. Kalau sampai waktunya, ada buku yang bagus ditulis oleh Abu Amr Al-Misri, judulnya Sa'ah wa Sa'ah, Ajaib wa Gharaib wa Taraif. Betapa Sa'ah wa Sa'ah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, semua ada saatnya. Diterbitkan oleh Pustaka Al-Kausar Jakarta, diterjemahkan oleh Abdul Somad LCMA. Ada saatnya menabung, ada saatnya berbagi, ada saatnya hidup, ada saatnya mati. Maka jangan main-main dengan waktu. Islam mengajarkan waktu sampai Allah bersumpah 6 kali demi waktu menurut urutan waktu. Yang pertama urutan waktu terbit fajar. Wal fajri walayalin ashr. Waktu subuh. Was subhi idza tanaffas. Matahari naik. Wadduha, waktu siang. Wan nahari idza tajalla, waktu petang. Wal asr, waktu malam 2 kali. Wal laili idza saja, wal laili idza yaghsha. Jangan main-main dengan waktu. Orang Arab mengatakan al waktu kasaif, waktu seperti pedang. Illam taqta'hu, kalau kau tidak patahkan, qata'aka, dia yang akan memotongmu. Pedang mesti kau pakai, kalau tidak dia yang akan memotongmu. Alhamdulillah, adik-adik yang sudah tinggal boarding di asrama, waktunya full, tidak akan ada hilang. Maka tetap istiqamah, menjaga diri, jangan main-main dengan waktu. Kata orang waktu dibagi 2, siang 12, malam 12. 12 tambah 12, 24. 24 dibagi 3, 8 jam. 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam nggak tahu pergi kemana. 8 jam kerja, masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Habis itu 8 jam tidur. Kata dokter kalau tidak tidur 8 jam, kena penyakit 5L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo. Lalu kemudian 8 jam tak tahu kemana. Twitter, BBM, WhatsApp, browsing, launching, mancing, surfing, Mahabharata, Abad Kejayaan, Upin Ipin, Transformer, Real Madrid, Barcelona, Manchester United. Maka nanti yang pertama kali ditanya di hadapan Allah, la tazulu qadama abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di padang mahsyar hatta yus'al an arba', sampai ditanya tentang 4 masalah. Yang pertama yang akan ditanya adalah an umrihi fima afnah, umur kemana saja kau habiskan. Alhamdulillah, andai mati kita siang ini, maka kita bisa menjawab, umurmu tadi malam kemana kau habiskan? Di lapangan Saburai sampai flu kena hujan. Umurmu subuh tadi kemana kau habiskan? Di masjid tadi subuh kajian dengan Ustadz Somad. Tadi pergi kemana kau habiskan? Kami ngaji di Universitas Malahayati. Maka waktu ini jangan sampai hilang percuma. Kata orang Malaysia, percuma, tidak ada kompensasi di hadapan Allah. Berapa tahun Abdul Somad diberi umur?
Saya sudah hitung-hitung, insya Allah mati tahun 2040. Ustadz kok bisa tahu? Lahir 1977, meninggal 2040, kalau ikut Nabi 63 tahun. Kalau kurang dari itu, alhamdulillah. Kalau lebih, bonus. Jangan tambah rukun iman jadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi wa dokter spesialis. Saya masih ke dokter, istri anak masih ke rumah sakit ibu dan anak, ibu bapak dokter jangan tersinggung, tapi ketika kita dalam masalah keyakinan, berapa banyak yang diponis mati ternyata tak mati. Makanya kalau jenguk orang sakit nggak boleh ponis. Gimana pendapatmu bro keadaanku? Kalau ku tengok gayamu nampaknya 2 kali Jumat gol nih. Boleh. Boleh. Ketika dia tanya gimana keadaanmu? Ente nampaknya tak bakalan mati. Tapi kata dokter aku mati. Dokternya lebih dulu mati. Tenang saudaraku. Kalau umur ini di tangan Allah. Malaikat maut kalau datang nggak pernah nengok akte kelahiran. Betul? Mana pernah. Saya ceramah ke masjid. Apa kata ketua masjid? Saya sudah diponis dokter Pak Ustadz. Katanya ini dada mesti dibelah. Terus urat kaki dipotong naik ke dada. Namanya bypass. Jalan tol dong. Kalau tidak mau bypass, nanti katanya umur saya tinggal 3 bulan. Sudah berapa bulan Pak? Saya takut pas sedang sama dia mati. Saya yang kena. Sudah berapa bulan Pak? Udah 2 tahun, nggak mati-mati. Nah, jadi kita nggak bisa ukur. Ada anak muda, sehat walafiat, habis medical check up, otak sehat, mata sehat, telinga sehat, leher sehat, jantung sehat, semua sehat. Begitu senangnya turun ke bawah, sehat, tabrak mobil, mati. Bahwa kita masih hidup hari ini, maka Islam mengajarkan bagaimana akhlak mengatur waktu. Dalam WC, kamar mandi, kotor, najis, tempat setan. Tapi kita bisa dapat pahala di kamar mandi. Bagaimana caranya? Baca doa. Bismika Allahumma. Inilah kalau Ustadz ngantuk. Bacaannya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berapa lama kau berada di dalam, maka terhitung zikir. Jadi kalau teman-teman di asrama sudah ngantri panjang, lama kali ente di dalam, aku sedang mengumpul pahala di dalam. Tapi bacaannya yang benar. Mau makan, makan itu semua makan. Maaf, binatang aja makan. Tapi makannya orang beriman bernilai ibadah. Karena waktu dihabiskan. Kenapa? Saat makan itu dia membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yummy. Maka makannya pun bernilai ibadah. Saya pagi ini makanannya luar biasa. Ustadz Somad mau pilih mana? Mau lontong apa nasi uduk? Saya pilih ini. Kenapa? Karena saya dengar sayup-sayup mengatakan ini nasi gemuk. Berarti saya bisa gemuk nih makan ini. Luar biasa. Minumannya juga pilih. Ustadz pilih mana? Mau naga? Oh saya takut dragon ini. Atau pilih jus, atau pilih kopi, atau pilih teh. Saya yang biasa saja teh. Masya Allah. Artinya apa? Makan pun bernilai ibadah. Makannya orang beriman bernilai ibadah. Kenapa? Karena makan itu fungsinya untuk menegakkan tulang belakang. Liuqima sulbahu. Tadi bisa sholat, kenapa? Tulang belakang tegak. Saya bisa ceramah, kenapa? Tulang belakang tegak. Andai tadi tak makan, tentu jatuh dah. Oleh sebab itu tegak. Makanya kalau ada bapak-bapak makannya banyak, lalu istrinya marah, mas jangan makan banyak-banyak. Kata Ustadz kan gak boleh. Adinda, aku kalau tidak sebanyak ini, tulang belakangku tak tegak. Ini hanya untuk menegakkan tulang belakang. Dah dapat dalilnya kan? Insya Allah kalau ngaji sama saya banyak dapat dalil-dalil untuk ngeles. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bercerita masalah waktu, maka waktu yang paling banyak dihabiskan tak tahu pergi kemana adalah di masa muda. Beruntung adik-adik di Universitas Malahayati punya rektor yang masih muda.
Tadi saya dikenalkan Ustadz Somad ini rektor. Kebetulan beliau di samping orang yang sudah agak tua. Saya mau negur, takutnya salah tunjuk. Takutnya salah, Pak Rektor, tahu-tahu mohon maaf Pak Ustadz yang ini. Oh kan malu kita. Muda, doktor, rektor. Abdul Somad sudah tua, tak doktor, tak pula rektor. Untung dikasih mikrofon ceramah. Oleh sebab itu maka yang muda yang berprestasi, silakan. Kalian harus gantungkan cita-cita. Waktu yang kau berikan ini ya Allah, aku akan habiskan. Umur 22, S1, 25, S2, 27, S3. Aku harus selesai. Habis itu terserahlah, mau es cendol, es doger. Harus pasang target ke depan. Nikah gimana Pak Ustadz? Bisa kuliah sambil nikah. Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Kemarin saya baru pulang dari Kairo. Lalu teman-teman adik-adik kelas nanya, Ustadz Somad, gimana kalau kami sambil kuliah ini nikah? Baik, saya bilang. Lalu makannya dari mana? Mana saya tahu. Kamu kan dapat kiriman dari orang tua. Iya. Dapat beasiswa, iya. 2, kiriman orang tua dapat, beasiswa dapat, iya. Carilah perempuan yang sama, dia juga dapat kiriman, iya. Dapat beasiswa, iya. Gabungkan. Itu namanya merger. Gimana kami tahu bahwa uang dia banyak Pak Ustadz? Lihatlah, kalau cincinnya 3 banyak duitnya itu. Tapi jangan hanya kau lihat materinya saja. Waktu-waktu. Saya mau nikah Pak Ustadz tapi kuliah inilah belum bisa nikah. Orang tua pun jadi susah di kampung ini. Stop, jangan kau cerita. Tak sampai hatiku mendengarnya. Aku orangnya hati lembut, jangan sampai aku melelehkan air mata. Stop. Jadi gimana solusinya Pak Ustadz? Banyak-banyak puasa sunat. Solusi, insya Allah kau banyak puasa sunat, nafsumu ada, tenaga tak ada. Jadi kampus datang lewat cewek-cewek cantik. Dek, cewek. Tengoklah aku udah gak nampak lagi udah. Udah mau mati aja bawaan. Oleh sebab itu maka waktu ini luar biasa. Begitu cepat berlalu. Tadi ketemu dengan kawan-kawan, ini saya kakaknya Ustadz Ikhwani, ini adiknya Ustadz Ikhwani, saya ke Mesir dulu yang menguruskan menjemput di airport, yang mencarikan rumah, yang ngantar pulang Ustadz Ikhwani. Saudara-saudara kawan saya, ini ada pertemanan kami luar biasa. Dulu berangkat kami ke Jakarta untuk pelatihan ke Mesir, tahun 1998, tak terasa sekarang sudah 2017, tahun depan kami akan reuni yang ke-20 tahun. Tak terasa. Padahal rasanya umur baru 27. Ustadz kok pede sekali bilang 27. Yang ngomong saya 27 bukan saya, HP Samsung. Ustadz kita foto ya, ya selfie ya Pak Ustadz ya. Pas dia ini saya lihat umur 27, loh